Lihatlah ke atas, pada hamparan bintang yang tak terhingga. Sejak dulu, kita selalu berasumsi bahwa pemandangan ini adalah cerminan dari alam semesta yang luas dan seragam. Sebuah prinsip yang menenangkan, bahwa dimanapun kita berada, kosmos akan terlihat sama. Namun, bagaimana jika semua kemegahan ini hanyalah sebuah ilusi lokal, sebuah kebetulan kosmik yang indah yang terjadi di tengah lautan kehampaan yang jauh lebih besar dan lebih sepi? Bagaimana jika rumah kita, galaksi kita, dan semua yang kita kenal berada di dalam sebuah gelembung kehampaan raksasa? Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi salah satu ide paling radikal dan mengusik dalam kosmologi modern, teori gelembung kehampaan. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Ini adalah hipotesis yang didukung oleh data, yang mencoba menjawab teka-teki terbesar tentang laju pengembangan alam semesta. Bersiaplah untuk mempertanyakan semua yang Anda ketahui tentang skala, struktur, dan takdir dari rumah kita, alam semesta. Sebelum kita menyelam ke dalam kehampaan, mari kita bangun fondasinya terlebih dahulu. Selama hampir seabad, pemahaman kita tentang kosmos ditopang oleh sebuah pilar agung yang disebut prinsip kosmologis. Prinsip ini menyatakan dua hal yang sederhana, namun sangat kuat. Pertama, alam semesta bersifat homogen, yang berarti dimanapun Anda berada, Anda akan melihat kepadatan materi yang kurang lebih sama dalam skala besar. Tidak ada pusat atau tepi yang istimewa. Kedua, alam semesta bersifat isotropik, yang berarti ia terlihat sama ke segala arah yang Anda pandang. Bayangkan sebuah hutan yang sangat luas. Dimanapun Anda berdiri dan ke arah manapun Anda melihat, pemandangannya akan tetap sama. Pepohonan yang tak ada habisnya. Inilah gambaran alam semesta menurut prinsip kosmologis. Pilar ini begitu fundamental sehingga hampir seluruh model standar kosmologi, termasuk teori Big Bang, dibangun di atasnya. Namun dalam beberapa dekade terakhir, retakan-retakan kecil mulai muncul di pilar yang kokoh ini. Pengamatan yang semakin presisi, terutama terkait laju pengembangan alam semesta, mulai menunjukkan ketidaksesuaian yang aneh. Seolah-olah hutan kosmik kita tidak seseragam yang kita kira. Dan dari retakan inilah muncul sebuah ide yang berani. Mungkin kita tidak berada di tengah hutan, melainkan di sebuah lapangan terbuka yang sangat besar di dalamnya. Untuk memahami di mana letak gelembung kita, pertama-tama kita harus memahami arsitektur alam semesta dalam skala termegahnya. Mari kita lakukan perjalanan imajiner, menjauh dari bumi. Kita melewati planet-planet, keluar dari tata surya, dan meninggalkan galaksi Bima Sakti di belakang kita sebagai piringan spiral yang bercahaya. Saat kita terus melaju, galaksi-galaksi lain mulai tampak, bukan sebagai gugusan acak, melainkan tersusun dalam sebuah pola yang menakjubkan dan rumit. Inilah yang disebut jaringan kosmik. Bayangkan sebuah jaring laba-laba 3 dimensi yang membentang triliunan tahun cahaya. Benang-benang berkilauan dari jaring ini adalah filamen galaksi. Jalan raya kosmik di mana galaksi-galaksi berkumpul dan mengalir seperti butiran cahaya. Di persimpangan filamen-filamen ini, terdapat simpul-simpul padat yang disebut gugus galaksi, kota-kota metropolitan alam semesta yang hiruk-pikuk, dipenuhi oleh ribuan galaksi yang terikat oleh gravitasi. Namun, yang paling menarik dan relevan dengan cerita kita adalah apa yang ada di antara benang-benang itu. Ruang-ruang gelap yang sangat luas, membentang ratusan juta tahun cahaya, di mana hampir tidak ada apa-apa. Inilah kehampaan atau voids kosmik. Wilayah-wilayah ini bukanlah kekosongan mutlak, tetapi kepadatan materi di dalamnya jauh lebih rendah daripada rata-rata kosmik. Mereka adalah pedesaan alam semesta yang sepi dan terisolasi. Struktur agung ini, filamen, gugus, dan kehampaan, tidak dirancang, melainkan dipahat oleh kekuatan fundamental gravitasi selama 13,8 miliar tahun, yang menarik materi ke tempat yang sudah padat dan mengosongkan tempat yang sudah sepi. Pemahaman tentang jaringan kosmik ini sangat penting, karena ia menunjukkan bahwa lokasi ternyata sangat berarti di alam semesta. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang mengusik. Di bagian mana dari jaringan raksasa ini kita tinggal? Di jalan raya yang ramai, di kota metropolitan yang padat, atau di pedesaan yang sunyi? Sekarang, mari kita fokus pada area-area gelap yang luas itu, kehampaan kosmik. Ketika mendengar kata kehampaan, pikiran kita mungkin langsung membayangkan kekosongan total, ketiadaan mutlak. Namun, dalam kosmologi, definisi ini perlu sedikit disesuaikan.
Kehampaan kosmik bukanlah ruang yang 100% kosong. Sebaliknya, ia adalah wilayah dengan kepadatan materi yang sangat rendah secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata alam semesta. Jika filamen galaksi adalah kota-kota yang padat penduduk, maka kehampaan adalah gurun yang sangat luas dengan hanya beberapa pemukiman kecil yang tersebar di dalamnya. Di dalam kehampaan ini, masih ada beberapa galaksi yang sering disebut galaksi lapangan. Namun jumlahnya sangat sedikit dan mereka cenderung lebih kecil dan lebih terisolasi. Gravitasi di dalam kehampaan ini jauh lebih lemah, memungkinkan ruang itu sendiri untuk mengembang dengan lebih leluasa, seperti balon yang ditiup di area yang kurang tertekan. Salah satu kehampaan terbesar yang pernah dipetakan oleh para astronom adalah KBC Void, dinamai dari 3 penelitinya, Keenan, Barger, dan Cowie. Kehampaan ini sungguh kolosal, membentang sekitar 2 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, diameter galaksi kita, Bima Sakti, hanya sekitar 100.000 tahun cahaya. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari penemuan mereka. Menurut analisis mereka, galaksi Bima Sakti kita tidak terletak di filamen yang padat atau di dalam gugus yang ramai. Sebaliknya, kita tampaknya berada di dekat pusat dari kehampaan KBCE yang maha luas ini. Kita adalah penghuni gurun kosmik. Hipotesis ini bahwa kita tinggal di dalam gelembung dengan kepadatan rendah adalah inti dari teori gelembung kehampaan. Ini secara langsung menantang asumsi homogenitas dari prinsip kosmologis. Jika kita berada di lokasi yang secara statistik tidak biasa, sebuah wilayah dengan materi yang lebih sedikit dari rata-rata, maka pengamatan kita terhadap alam semesta mungkin akan bias. Kita mungkin tidak melihat alam semesta sebagaimana adanya, melainkan alam semesta seperti yang terlihat dari sudut pandang kita yang unik dan terisolasi. Jadi, kita kembali menatap langit malam, namun kini dengan perspektif yang baru dan radikal. Apakah kita melihat cerminan dari alam semesta yang sejati dan seragam, atau hanya pemandangan indah dari dalam gelembung kita yang terisolasi? Teori gelembung kehampaan menawarkan sebuah jawaban yang provokatif dan elegan, bahwa rumah kita mungkin memang istimewa, sebuah anomali statistik yang indah di dalam gurun kosmik. Ide ini mengubah salah satu teka-teki terbesar dalam sains, tegangan Hubble, dari sebuah krisis menjadi sebuah petunjuk tentang lokasi kita di peta kosmik. Mungkin tidak ada fisika baru yang misterius, mungkin energi gelap tidak seaneh yang kita kira. Mungkin jawabannya lebih sederhana. Kita hanya salah mengasumsikan alamat kita di alam semesta. Tentu saja, ini masih sebuah hipotesis yang diperdebatkan dengan sengit dan hanya teleskop generasi berikutnya yang akan memberikan jawaban pasti. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang membingungkan sekaligus mencerahkan ini. Jika ide ini memicu imajinasi Anda dan membuat Anda melihat bintang dengan cara yang berbeda, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk penjelajahan kosmik lainnya. Pertanyaan terakhir untuk Anda, jika kita benar-benar hidup dalam sebuah gelembung, apakah itu membuat keberadaan kita terasa lebih istimewa dan berharga, atau justru lebih tidak berarti dan terpencil? Bagikan pandangan filosofis Anda di kolom komentar di bawah.